Hari ini 17 April 2019 dan ini adalah hari penting untuk ayah saya eh, karena di Indonesia sekarang sedang pemilu 2019 dan alhamdulillah saya sudah melakukan pemilu di Malaysia yaitu tanggal 14 April. Eh, saya di sini juga mau support ayah saya, tapi bukan campaign, makanya saya juga baru upload hari ini karena saya jujur saja saya anti politik. Tapi saya sebagai anak yang sayang sama ayahnya tetap akan support doa yang terbaik dan semoga ayah saya eh, dalam keadaan tenang, apapun nanti hasilnya itu adalah yang terbaik Allah kasih. Ini foto ayah saya. Ayah saya memang mencalonkan diri untuk politik, tapi ayah saya masuk ke dunia politik memang diajak oleh orang-orang di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin karena sudah melihat jiwa sosial yang tinggi ayah saya di Yayasan Al-Firdaus sehingga mereka mengajak ayah saya untuk aktif di politik. Dan ketika ayah saya mengatakan oke, yes, niat baiknya adalah ingin memajukan daerahnya sendiri gitu. Jadi ayah saya itu memang memiliki yayasan sendiri, jadi pemilik Yayasan Al-Firdaus Nurul Jannah, di mana yayasan itu bergerak dalam bidang pendidikan ya untuk generasi bangsa. Ayah saya memang punya jiwa sosial sangat tinggi dan itu juga salah satu motivasi dan inspirasi untuk saya, dimana hidup itu kita bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang sekitar saja, tapi alangkah baiknya apabila kita hidup juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Salah satu activity dari yayasan itu yaitu membangun SMA Plus Panca Tengah. Di sana ada kurang lebih 500 students yang kita sekolahkan dan itu adalah sekolah gratis ya, tanpa dipungut biaya. Jadi niatnya adalah kita berbagi rezeki, Allah ya yang bagi rezeki, kita hanya dititipkan, dan itu semoga bermanfaat menjadi tempat mereka mencari ilmu supaya masa depan mereka ada pijakan baik ya kalau ada ilmu gitu. Kita kan kalau hidup dengan ilmu itu kita jadi paham mana yang baik, mana yang salah gitu. Dan ayah saya sangat berjuang keras untuk membangun yayasan dan sekolah itu, salah satunya dengan berjuang untuk mendapatkan akreditasi di yayasan itu. Dan alhamdulillah sekolah SMA Plus Panca Tengah mendapatkan akreditasi B. Bagus ya, kalau dalam Malaysia sebutannya B, bold B gitu. Jadi saya sangat kagum gitu mendapatkan akreditasi B itu supaya anak-anak mendapat pendidikan yang layak gitu. Sekilas tentang Yayasan Al-Firdaus Nurul Jannah dan SMA Plus Panca Tengah boleh teman-teman lihat di Google, karena memang yayasan ini sudah memiliki akta yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sudah tercatat di Kementerian Pendidikan Indonesia, jadi memang sangat layak untuk standar pendidikan di Indonesia ya. Itu perjuangan yang sangat besar yang saya lihat dari ayah saya. Ini saya akan ceritakan sekilas mengenai SMA Plus Panca Tengah Yayasan Al-Firdaus ya. Jadi bisa di search di Google karena memang yayasan ini resmi, ada aktanya, sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah ya, dan sudah memiliki akreditasi B bagus. Saya masih ingat waktu dulu awal mula yayasan itu didirikan, pertama kali membuka yayasan itu ayah saya meminta saya untuk bantu set up
praoperasional Yayasan Al-Firdaus Nurul Jannah. Jadi saya menyiapkan logonya, kemudian budaya kerjanya, motonya, visi misinya, tujuan yayasan itu didirikan. Kemudian ayah saya juga minta pendapat desain baju ya untuk uniform, baju seragam anak-anak. Karena memang itu sekolah betul-betul gratis gitu, jadi kita harus menyiapkan segalanya. Saya alhamdulillah happy, sangat bahagia dengan kenangan itu gitu. Karena logo itu kan sepanjangnya dipakai gitu ya oleh anak-anak di yayasan. Jadi ketika saya melihat logo itu di yayasan, itu menjadi motivasi saya untuk tetap bersemangat gitu menjalankan hidup. Ya, banyak orang tidak tahu, terutama netizen Indonesia, selama saya vlog di Malaysia. Banyak yang berpikir saya melupakan Indonesia, saya tidak mencintai Indonesia. Karena memang isi vlog-vlog saya itu tentang kekaguman saya kepada negara Malaysia, tentang infrastrukturnya, tentang sistem pelayanan kesehatannya kepada rakyatnya, tentang facility untuk rekreasi, untuk hiburan rakyatnya yang banyak sekali gratis ya, taman-taman bermain lengkap dengan view sungai Tasik kalau di sini dibilang, yang spektakuler, sangat mewah ya di mata saya, karena playground yang begitu besar dengan taman-taman yang nyaman untuk berolahraga ya, exercise. Ya mungkin boleh dilihat lah di vlog-vlog saya. Dan pendidikan juga sangat diperhatikan untuk rakyatnya. Ya poinnya saya bukan saya melupakan Indonesia. Jadi jangan salah paham dengan semua vlog saya. Intinya saya ingin share tentang kebaikan, dan saya hidup di yayasan. Bagaimana saya melihat situation di mana kadang saya melihat, oh orang miskin tidak boleh sakit, orang miskin kalau sakit nanti tidak mampu bayar obat, atau oh orang miskin tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena tidak mampu, tidak punya uang mahal gitu. Atau oh orang kampung miskin tidak punya hak untuk menikmati jalanan bagus karena kamu orang miskin tinggalnya di kampung. Sampai nyawa tuh setiap di perjalanan itu sangat ketakutan, bus terbalik karena jalanan sangat buruk, bukan hanya sempit tapi berlubang semua gitu. Jadi ya itu membuat saya memang meluapkan dalam vlog-vlog saya, di mana saya sangat kagum dengan jalanan kampung di Malaysia, jujur saja. Dan semoga menjadi motivasi, itu saja. Ayah saya sangat mencintai daerahnya. Ayah saya ingin memajukan daerahnya. Ya, video-video saya juga memotivasi ayah saya. Dan saya hanya bisa mendoakan dari Malaysia, semoga pemilu Indonesia 2019 berjalan lancar dan Indonesia semakin maju. Saya sedih, jujur, kalau ada orang Indonesia dihina-hina di Malaysia. Mereka bekerja. Banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia menjadi buruh kasar. Dan kebetulan suami saya arsitek, banyak pekerja di bangunan menjadi kuli. Mereka berjuang untuk keluarganya. Tolong negara Indonesia
berikan hak rakyat yang layak, berikan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Saya kagum banyak pembisnis besar di Indonesia. Saya doakan semoga semakin sukses supaya bisa memberikan lapangan pekerjaan semakin luas untuk rakyat dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya sedih kalau ada situation di mana orang miskin tidak boleh sakit karena tidak punya uang untuk bayar obat. Orang miskin tidak punya hak untuk hiburan atau refreshing karena tidak mampu untuk membayar biaya holiday atau membeli tiket untuk ke taman wahana. Sementara saya melihat di Malaysia banyak sekali facility gratis ya untuk rakyat, dan jalanan di kampung sangat-sangat bagus. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa netizen Indonesia, saya tidak pernah kecewa dengan negara Indonesia. Yang saya sampaikan di sini adalah hanya ingin ada perbaikan supaya rakyat punya hak yang sama. Tidak ada orang ketika lahir itu boleh meminta atau memilih, oh saya mau jadi orang kaya, oh saya tidak mau miskin. Tapi walau gimana pun negara, pemerintah punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kita sama-sama sebagai rakyat melakukan kewajiban-kewajiban rakyat, yaitu patuh terhadap hukum dan undang-undang di negara kita Indonesia, supaya kita membantu melancarkan semua rencana-rencana dan pelaksanaan pembangunan Indonesia menuju ke arah yang lebih maju dan baik. Saya mohon maaf, perlu teman-teman tahu, sebaik apapun yang saya lihat di Malaysia, kagum luar biasa bagaimanapun yang saya lihat di Malaysia, tidak akan membuat saya untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Saya ingin jadi orang yang bersyukur. Saya bangga dengan Indonesia. Setiap negara ada kelemahan dan kelebihannya. Banyak sekali kelebihan di Indonesia. Sama halnya dengan di Malaysia juga, ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi vlog-vlog saya niatnya menyebar kebaikan dan semoga menjadi motivasi, itu saja. Bagi saya, kewarganegaraan itu sama seperti saya memeluk agama Islam. Pindah kewarganegaraan itu sangat prinsipil gitu. Jadi kalau ada netizen yang komen saya sudah pindah kewarganegaraan ya mbak, itu sakit buat saya dengarnya. Saya sayang sama Indonesia, saya bangga dengan Indonesia, saya syukur dengan segala isinya di Indonesia, dan banyak sekali kelebihannya yang saya banggakan juga dengan Indonesia. Ini takdir saya memang menikah beda warga negara, tapi saya selalu mengambil hal-hal positif, di mana hal-hal yang baik dari Malaysia, budayanya, infrastrukturnya atau apapun itu di dalamnya yang saya kagum, ya saya share. Itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bukan campaign, makanya hari ini baru saya upload. Semoga Bapak Jokowi terus bersemangat untuk negara Indonesia, dan hasil akhir nanti menang atau kalah itu sudah yang terbaik dari Allah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.